Kami dari kelompok 1 Manajemen Media Massa R02 akan mempresentasikan tentang Manajemen Redaksional News Program Lensa Indonesia Pagi yang beranggotakan saya sendiri Emerlinda Gracianagwa, Nitya Andini, Vivi Lorenza, Nur Fitria Ramadhani, dan Gabriel Esa Pardede. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Salah satu media televisi yang memiliki sejarahnya tersendiri adalah RTV, singkatan dari Raja Wali Televisi. Sebelumnya bernama B Channel, adalah sebuah jaringan televisi swasta nasional di Indonesia yang dimiliki oleh Raja Wali Corpora. RTV resmi mengudara pada tanggal 1 November 2009 di Jakarta dengan nama B Channel. Saat ini program RTV sendiri lebih difokuskan pada acara hiburan, soft news, variety show untuk keluarga. Pada tanggal 3 Mei 2014, B Channel berganti nama menjadi RTV. Kemudian, program Lensa Indonesia Pagi merupakan salah satu program acara Raja Wali Televisi. Program ini telah ditayangkan sejak tahun 2014 hingga sekarang. Selain menyampaikan informasi dan perkembangan peristiwa baru, program ini juga menghadirkan informasi mengenai gaya hidup, bisnis kreatif, tren musik, hiburan, dan isu-isu sosial lainnya. Program ini berdurasi 60 menit dengan pembawa acara yakni Prabu Revolusi, Melika Sitepu, Seika Rauf, dan Reinhard Sirait. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian organisasi manajemen news program Lensa Indonesia Pagi yang tertera pada PowerPoint di atas. Dan diketahui dari narasumber kami bahwa setiap program news memiliki badan organisasi manajemen news yang sama. Selanjutnya kita akan masuk pada manajemen redaksional atau fungsi manajemen di program Lensa Indonesia Pagi. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Dalam program Lensa Indonesia Pagi yang tayang pada jam 5 subuh, maka eksekutif produser harus hadir untuk memberikan perencanaan atau garis besar yang akan atau yang ingin dibicarakan. Selanjutnya ada organizing atau perorganisasian. Sebelum reporter dan kameramen program Lensa Indonesia Pagi turun ke lapangan, mereka akan melakukan persiapan atau rapat koordinasi terlebih dahulu untuk membahas materi yang akan mereka liput. Nanti di lapangan akan seperti apa dan bagaimana. Fungsi ini berdasarkan kebutuhan lapangan. Selanjutnya ada actuating atau pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan ini, semua perencanaan yang dikembangkan akan diterapkan pada kegiatan yang sebenarnya. Seorang editor program Lensa Indonesia Pagi harus patuh terhadap peraturan-peraturan terkait gambar seperti apa yang layak disiarkan atau tidak. Selanjutnya ada controlling atau pengawasan. Dalam pelaksanaan redaksi Lensa Indonesia Pagi harus ada program director untuk sebagai pengontrol di saat semua materi sudah siap dan bisa disebut juga dengan TD. Sebelum ke TD, fungsi kontrolnya untuk tayang di TV dijalankan oleh eksekutif produser. Untuk tayang materi yang sudah jadi dari eksekutif produser akan dikirimkan ke master control atau MCR. The 6M in Management pada program Lensa Indonesia Pagi yang mempunyai 6 pilar. Pertama, ada man. Dalam setiap program, unsur ini selalu dipertimbangkan karena man itu sendiri adalah power yang pasti akan sangat punya andil. Di dalam semua tayangan, ketika kita tidak punya kamera person, audio man, TD, prosedur, dan lain-lain, maka tidak akan bisa sebuah program itu berjalan dengan lancar. Yang kedua ada uang. Di dalam program RTV, setiap kali melakukan produksi, kita kembali menerapkan pembayaran di belakang. Ini berhubungan dengan pembayaran di dalam dunia modern yang merupakan faktor yang penting sebagai alat tukar adalah uang. Yang ketiga ada mesin. Alat atau mesin dapat meringankan dan memudahkan dalam pelaksanaan program Lensa Indonesia Pagi. Seperti alat-alat yang dibutuhkan dalam sebuah perliputan dari Lensa Pagi, dari manajer news,
lalu program director, audioman, video editor, grafis, ingest, dan lighting. Yang keempat ada metode. Metode adalah cara dan sistem pelaksanaan pekerjaan dalam program Lensa Indonesia Pagi. Namun, tidak hanya sebatas pada sistem. Dibutuhkan nilai-nilai kreatif di dalamnya. Yang kelima ada material. Material adalah bahan-bahan yang akan diolah menjadi sebuah program yang akan ditayangkan pada Lensa Pagi. Dalam Lensa Pagi ada yang namanya headline news, yang mana headline news itu adalah berita pertama yang akan ditayangkan. Contohnya seperti kecelakaan yang terjadi di Kalimantan atau Ustadz cabul yang memperkosa 13 santri. Yang keenam ada market. Market atau pasar adalah ibu-ibu. Mengapa? Karena ibu-ibu mayoritas orang yang selalu bangun pagi ingin melakukan sholat subuh atau aktivitas lainnya. Jadi dapat disimpulkan dari kunjungan kami di media RTV terkait program Lensa Indonesia Pagi, yaitu dapat diketahui bahwa manajemen redaksi program berita Lensa Indonesia Pagi menerapkan 4 fungsi manajemen terhadap seluruh proses kerja kru redaksi, mulai dari perencanaan, pengelolaan organisasi, penggerakan seluruh sumber daya, hingga pengawasan terhadap eksekusi dari seluruh perencanaan yang dihasilkan melalui rapat redaksi. Tidak ada fungsi manajemen yang lebih menonjol di antara yang lainnya. Namun, komitmen dalam lembaga rapat redaksi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi atas isu liputan, pembentukan tim liputan eksekusi di lapangan dan seluruh perencanaan serta hasil evaluasi merupakan suatu keharusan bagi seluruh kru divisi pemberitaan program Lensa Indonesia Pagi. Manajemen redaksi divisi pemberitaan program Lensa Indonesia Pagi bahkan telah menerapkan 4 fungsi manajemen sekaligus dalam sekali rapat redaksi, meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.